Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, students grade 7. Hari ini Mem Desi akan membacakan ya summary. Summary itu ringkasan untuk materi kita sebelumnya ya. Yang kemungkinan ini akan sangat membantu kalian dalam mengerjakan ulangan harian ataupun ulangan umum. Baik, number 1. When we talk about things around us, ketika kita berbicara tentang benda-benda di sekitar kita, we might talk about their locations and numbers. Ya, kita boleh berbicara tentang lokasi-lokasi dan jumlah mereka dan jumlahnya ya. Number 2, to talk about the presence of things or animals, we may use there is or there are. Untuk berbicara tentang adanya benda atau hewan, kita boleh menggunakan kata there is atau there are. There is itu ada untuk tunggal, dan there are ini artinya juga ada tapi untuk benda yang banyak ya. Number 3, to talk about the presence of things or animals that are close to us, we may use there is or there are. Ya, ini untuk berbicara tentang benda-benda atau hewan-hewan yang close. Close itu dekat ya, bisa juga artinya menutup, tapi di sini artinya dekat. Yang dekat dengan kita boleh menggunakan kata there is atau there are. Seperti itu. Number 4, a or an is used to modify non-specific nouns. The is used to modify specific nouns. Jadi atau an ini digunakan untuk kata benda yang tidak spesifik, tetapi kalau the ini digunakan untuk kata benda yang spesifik. Number 5, to ask for the quantity of things, untuk bertanya tentang jumlah benda ya. Quantity itu jumlah. We ask how many pencils do you have, or how much ink do you need. Kita bertanya berapa banyak sih pensil yang kamu punya, atau berapa banyak sih tinta yang kamu punya. Lihat di sini kalau pensil ini bisa dihitung, makanya pakai how many. Kalau ink, tinta ini nggak bisa dihitung, makanya pakai how much. How many is used to ask about countable nouns. Nah, itu penjelasannya. How many ini digunakan untuk menanyakan tentang benda-benda yang countable, dapat dihitung. How much is used to ask about uncountable nouns. Jadi kalau how much ini digunakan untuk bertanya tentang kata benda yang tidak dapat dihitung. Seperti yang di sini ink, tinta itu nggak bisa dihitung ya. Well, number 6, to tell someone about the number of things, untuk memberitahu seseorang tentang jumlah dari benda, we say there are 2 boxes, or this is a jug of tea. Jadi kita mengatakannya seperti ini, ada 2 kotak, atau bisa juga pakai this is ya, ini adalah satu tempat teh, seperti itu ya. Oke, 7, countable nouns are nouns that can be counted. Jadi countable noun ini adalah kata benda yang dapat dihitung ya. Benda-benda yang dapat dihitung. Contohnya examples, 2 boxes, 3 matches, 4 glasses, 2 kotak, 3 korek api, 4 kacamata ya. Seperti itu. Uncountable nouns are nouns that cannot be counted. Uncountable noun ini adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. To talk about the amount of an uncountable noun, we should use a unit of measure. Jadi untuk berbicara tentang jumlah kata benda yang uncountable, nggak dapat dihitung, kita seharusnya menggunakan timbangan seperti itu ya, atau ukuran. Examples, contohnya 2 bottles of milk, 1 liter of water, a piece of chocolate, a jug of tea, a loaf of bread. Seperti itu. Jadi kalau nggak bisa dihitung itu dia pakai ukuran, 2 pakai botol, liter, kilo ya. Seperti itu. Number 9. To point a singular noun near us, we use this. Untuk menunjukkan kata benda tunggal yang di dekat kita menggunakan this.
Tapi to point to a singular noun far from us, we use that. Untuk menunjukkan kata benda singular yang tunggal yang jauh dari kita, kita menggunakan kata itu. Number 10, to point to plural nouns near us, we use this. Untuk menunjukkan kata benda yang untuk bendanya banyak di dekat kita, kita menggunakan this. Jadi this itu adalah bentuk jamak untuk this. This itu artinya ini, this itu juga ini. Tapi ini yang this ini untuk yang plural, untuk yang banyak. Dan to point the plural nouns that far from us, untuk menunjukkan kata benda yang banyak yang jauh dari kita, kita menggunakan those. Okay, number 11. To talk about the location of things, we should use preposition. Untuk berbicara tentang lokasi benda-benda, kita seharusnya menggunakan kata depan seperti on, in, between, under, next to, behind, in front of, and above. Ya, examples bisa dilihat. The book is on the table, bukunya di atas meja. The eraser is in the pencil case, penghapusnya ada di dalam kotak pensil. The table is between the chair and the cupboard, mejanya di antara kursi dan lemari. The pens are under the table, pulpennya di bawah meja. The dictionary is next to the bag, kamusnya ada bersebelahan dengan tas. The bags are behind the chairs, tasnya ada di belakang kursi. The cat is under the desk, kucingnya ada di bawah meja. And the last, the panther is on the grass. Hewan ini ya, panther, animal yang laju sekali ya, larinya. Panther, apa bahasa Indonesianya itu, ada di atas rumput. Okay, that's all for today. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.